بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم bulan ini untuk kita beribadah مالك يوم karena ini bulan yang mulia. Katanya ibadah di bulan Sya'ban lebih banyak pahala dibandingkan dengan ibadah di bulan-bulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Banyak juga teman-teman kita yang ingin hidup bersama kita, tetapi mereka telah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka hidup di alam barzakh dalam keadaan bahagia sentausa, dan kita yang mendapatkan hidup di bulan Sya'ban ini, marilah kita gunakan bulan ini untuk kita beribadah, karena ini bulan yang mulia. Katanya ibadah di bulan Sya'ban lebih banyak pahala dibandingkan dengan ibadah di bulan-bulan yang lain. Di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi sesudah habis bulan Sya'ban, langsung masuk bulan Ramadan. Kita pernah mendengar doa yang dibacakan oleh para imam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkatan hidup kepada kami sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami hingga bulan Ramadan. Banyak orang yang berdoa semoga bisa hidup di bulan Ramadan. Kemudian di saat kita hidup di bulan Ramadan, tentu ibadah di bulan itu jauh lebih banyak pahalanya ketimbang kita beribadah di bulan-bulan yang lain. Dan Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di siang hari dan disunatkan untuk salat tarawih di malam hari. Mudah-mudahan itu salah satu jalan untuk kita mendapat derajat muttaqin,
Derajat muttaqin itu bukan mudah kita peroleh. Kita harus berpuasa sebulan penuh, dan puasa kita itu harus sesuai dengan syariat. Para ulama, para cendekia mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpuasa. Mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mereka membacakan hadis-hadis Nabi, kemudian mereka berkesimpulan bahawa ini rukun, ini syarat, ini sunat, dan ini perbuatan yang makruh kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Hal itu mungkin telah kita ketahui, tapi mungkin pula kita lupa. Maka sebaiknya sebelum sampai bulan Ramadan, kita sebaiknya untuk membaca kembali buku yang telah kita baca, atau bertanya langsung kepada para ulama, para cendekia, agar kita tidak melewati bulan Ramadan itu dengan sia-sia. Kemudian kita juga mendengar imam tadi berdoa untuk keselamatan kaum muslimin yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Berita yang kita peroleh, mereka hidup dalam kemelaratan, mereka hidup dalam kelaparan, mereka hidup dalam pemboman, dibom oleh Israel, dan dunia diam saja. Ini yang membuat kita heran. Kalau ada orang Islam yang berbuat, sudah dibilang orang Islam ini, orang Islam begitu, tapi begitu dibuat oleh orang lain terhadap Islam, dunia diam, seolah-olah mereka tidak senang kepada orang Islam. Padahal kita hidup di dunia ini untuk kebahagiaan. Tidak kita paksakan mereka untuk masuk ke dalam agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Kamu boleh beragama sesuai dengan agamamu, dan kami beragama sesuai dengan agama kami. Nanti di akhirat kita lihat siapa yang mendapat surga dan siapa pula yang mendapat neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kalau kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dan kita pahami sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita tidak mengatakan bahawa pemahaman kita lah yang paling baik, pemahaman orang itu salah semua. Tidak. Kita kalau salah, kita ingin belajar pada orang yang lebih pintar dari kita. Tidak ada ilmu yang sudah sampai ke ujung sehingga sayalah yang lebih pintar dari orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatim. Janganlah kamu dekati harta anak yatim. Sebelumnya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati
zina. Jangan kamu membunuh orang lain. Banyak kata-kata jangan. Agama kita ini mengajarkan kepada kita dengan beberapa ajaran. Ini boleh kamu kerjakan, bahkan ini wajib kamu kerjakan, dan ini haram kamu kerjakan. Di antaranya adalah wala taqrabu malal yatim. Janganlah kamu dekati harta anak yatim. Anak yatim, seorang yang meninggal orang tuanya, dia belum balik, dia langsung mendapat harta pusaka dari orang tuanya. Kalau orang tuanya kaya, dia kaya juga, tidak perlu berdagang, tidak perlu masuk kantor, tidak perlu macam-macam, dia langsung kaya. Kalau orang tuanya orang kaya, maka anak yang ditinggalkan kaya pula. Nah, langsung harta itu berpindah. Jadi kita dengan harta ada dua hal yang perlu kita lihat. Kita meninggalkan harta diambil oleh orang lain, atau harta itu meninggalkan kita. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama, kita meninggal, harta kita, uang, deposito, tanah, rumah, kemudian mobil dan sebagainya, itu langsung berpindah ke orang lain. Titel juga berpindah. Kita dulu misalnya Dr. Andes, begitu meninggal sudah disebut, dipanggil almarhum. Untuk apa lagi Dr. Andes? Sudah selesai, sudah ilmu itu selesai sudah. Kita dipanggil itu almarhum. Detailnya almarhum. Kemudian harta itu langsung berpindah kepada orang lain, atau harta itu di saat kita masih hidup berpindah dari kita. Contoh, kita punya perdagangan yang maju, dapat kita jual ke luar negeri. Entah kenapa perdagangan itu bangkrut. Orang yang kita lihat dulunya kaya, tiba-tiba jadi miskin. Persis seperti orang yang sudah mengeluarkan uang banyak-banyak untuk calon legislatif, tiba-tiba tidak terpilih, uangnya sudah habis, dia tidak mendapat kursi, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah keadaan. Jadi anak yatim, anak yang orang tuanya telah meninggal, dan saat orang tua meninggal, harta itu langsung pindah kepada dia. Tapi kalau anak yatim itu belum balik, dia tidak tahu mengatur harta itu. Boleh jadi harta itu dijual semua, dia beli bonbon. Untuk apa bonbon? Karena dia masih makan bonbon. Atau dia beli misalnya jus, karena dia senang minum jus. Padahal harta itu tidak boleh kita ambil semuanya untuk kita nikmati hari ini tanpa memperhitungkan bagaimana kita nanti bulan depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Itu harus kita perhatikan. Maka anak yatim
itu tidak tahu, karena dia masih kecil. Yang mengaturnya wali. Maka wali itu tidak boleh mendekati harta anak yatim itu dengan semena-mena. Justru anak itu masih kecil, dia bilang, ayo kita jual saja itu mobil yuk. Nak mau kata anak yatim itu, kita jual tanah saja. Dia lebih senang pada mobil daripada tanah. Kata orang, kalau tanah dari sehari ke sehari dia lebih meningkat harganya. Mobil dari sehari ke sehari menurun harganya. Tapi anak itu karena nggak tahu apa-apa, dia lebih senang kepada mobil daripada tanah dan sebagainya. Maka wali itu tidak boleh bertindak semena-mena terhadap harta anak yatim itu. Dia harus mengaturnya dengan baik. Illa billatihi ahsan. Dia mendekatinya dengan cara terbaik. Kalau ada terbaik, ada baik. Kalau harta itu dijaga dengan baik, itu baik. Ada uang 200 juta diambil untuk makanan hari-hari, diambil 10 juta satu bulan, itu masih baik untuk makan, untuk beli pakaian, untuk sekolah, boleh. Tapi kalau ahsan, terbaik, dia harus menjadikan harta itu berputar, diletakkan di bank syariat agar ada mudharabah, ada musyarakah, ada macam-macam. Yang jangan ditanya pada saya apa beda mudharabah dengan musyarakah, saya tidak tahu. Itu tanya pada penceramah di waktu-waktu yang lain khusus menceritakan tentang bank Islam, bank syariat. Dia tahu betul itu. Kalau itu ditanya dengan mudah dia dapat menjawab. Jadi mengelola harta anak yatim itu pertama dengan baik. Jangan disia-siakan sehingga anak yatim itu menjual harta itu dengan semaunya. Harta itu harus tetap ada sehingga anak yatim itu sudah dewasa nanti, baru dia kelola sendiri. Atau cara terbaik dari sekarang, kita sudah membuat harta itu bertambah sedikit demi sedikit dengan cara mudharabah, dengan cara musyarakah dan seterusnya. Hatta yablugha asyuddah, sehingga anak itu sampai umur baligh. Baru kita serahkan kepada dia, ini harta ayahmu. Kalau dia hidup, waktu ayahnya meninggal 6 tahun, kita harus menjaga sampai 12 tahun atau 13 tahun sehingga dia balik. Dia bisa membedakan, atau 16 tahun sudah bisa membedakan ini baik, itu buruk. Kalau tidak, asal dibilang baik oleh orang, tetap baik pada dia, padahal orang itu menipu. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janji. Janjinya apa? Kita menjaga keselamatan anak yatim itu, dan kita menjaga keselamatan harta anak yatim. Anak yatim yang hilang adalah kasih sayang orang tuanya. Maka wali yang mengatur harta peninggalan ayah daripada anak yatim itu harus bertindak seperti kasih sayang orang tua anak itu. Misalnya, kalau sesekali mereka makan bersama dengan harta
dari peninggalan itu masih diperbolehkan. Karena anak itu ingin senang. Yang tidak boleh kita habiskan harta itu, kemudian kita pergi, kita tinggalkan anak yatim tanpa harta karena sudah dijual oleh walinya. Jadi ada ayat lain yang membimbing kita sebagai wali daripada harta anak yatim. Wala ta'kuluha, janganlah makan harta anak yatim semuanya. Kalau dulu kita makan sedikit atau dengan makanan yang murah, gara-gara kita menjadi wali daripada anak yatim yang kaya karena orang tuanya kaya, maka kita berfoya-foya. Itu tidak boleh. Harta itu bukan menjadi warisan kita sebagai wali, tapi warisan kepada anak yatim. Wala ta'kuluha israfa, janganlah kamu memakannya atau menghabiskannya atau mempergunakannya dengan melewati batas. Ada batas harta itu digunakan. Kalau tidak digunakan juga, untuk apa harta itu? Digunakan persis seperti waktu ayahnya masih hidup. Kemudian wabidara, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa, besok kita beli mobil, lusa kita beli ini, akhirnya harta itu makin terus berkurang. Tergesa-gesa sebelum anak itu dewasa. Kita gunakan ini mumpung kita masih dekat dengan anak ini, dan anak ini masih 6 tahun, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita habiskan semua, tidak boleh. Kalau sudah dia dewasa, balik, itu kita serahkan kepada dia. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau wali yang mengatur harta anak yatim itu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim itu, makan harta sendiri. Jangan cari untung dari harta orang. Kita punya harta sendiri. Kebetulan yang menunjukkan wali itu Allah juga. Misalnya adik dari orang yang telah meninggal itu, dia yang mengatur harta abangnya yang sudah berpindah kepada kemanakannya. Tapi kemanakannya itu masih 6 tahun. Kalau dia kaya, jangan makan. Makan harta sendiri. Wa man kana faqiran, sebaliknya kalau yang mengatur harta itu miskin, falyakul bil ma'ruf, makanlah sesuai dengan keadaan orang yang ada di situ. Kalau pagi orang makan nasi, kemudian siang orang makan nasi, malam makan nasi, silakan makan, itu yang ma'ruf. Jangan pagi makanannya hebat sekali, siang hebat sekali, malam lebih hebat lagi, gara-gara harta orang. Dalam hal ini harta abangnya misalnya, tidak boleh. Jadi kalau dia kaya, jangan makan. Kalau dia miskin, makanlah sesuai dengan keadaan yang ada di waktu atau tempat tertentu itu.
Kemudian Allah juga memberi petunjuk. Saya mengatakan pada malam-malam yang lalu, hudan itu petunjuk. Kata hudan lil muttaqin itu petunjuk. Petunjuk itu ada petunjuk pertama, ada petunjuk kedua, ada petunjuk ketiga dan seterusnya. Seperti kita salat, ada petunjuk pertama bagaimana kita berwudu. Apa dulu yang kita perbuat dikata berwudu, kita berwudu. Kemudian waktu salat apa yang kita kerjakan. Itu terus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah rela beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat yang menurunkan firman Allah kepada Rasulnya. Jadi kita diminta untuk melihat keadaan anak yatim itu. Wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim itu. Misalnya anak yatim itu sudah sampai umur 12 tahun. Jangan langsung diserahkan hartanya. Mungkin dia itu belum tahu cara pengaturan harta. Diuji dulu, diajarin dulu. Atau anak itu anak khusus. Anak khusus yaitu anak yang pikirannya tidak berkembang lagi. Maka walaupun dia sudah 20 tahun, jangan kasih harta kepada dia. Karena dia tidak balik. 20 tahun tidak tahu 2 tambah 2 berapa, tidak tahu. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kalau anak normal, ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka kawin. Sudah bisa kawin. Kalau sudah balik, sudah bisa kawin. Hanya di Indonesia ada pengaturannya. Umur sekian baru bisa kawin. Fa idza anastum minhum rusyda, apabila kamu telah melihat dia sudah pandai, anak itu sudah pandai mengatur hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, baru serahkan kepada mereka harta mereka. Jadi pertama sudah menjadi harta mereka, tapi tidak boleh dikelola karena belum cukup umur. Jadi wali adalah pengganti orang tua. Orang tua pun tidak semena-mena kalau dia kaya langsung membeli mobil kepada anak yang umurnya 6 tahun. Terus dia menyetir, dia balap, dia macam-macam. Maka kita lihat anak-anak yang masih di bawah umur, dia naik kendaraan bermotor, naik Honda, naik entah apa, dia berjalan di jalan tidak mengikuti peraturan lalu lintas. Maka dia memotong jalan semaunya. Lampu sen ke sebelah kanan, dia belok ke sebelah kiri, tidak tahu dia. Atau jalan ini satu arah. Orang yang pergi ke Malaysia cerita pada saya, di sana ditulis sehala. Sehala itu jalan satu arah. Sampai di sana sehala. Kalau begitu jalan di sini banyak yang sehala ya. Dia pikir jalan itu namanya sehala, bukan. Jalan itu satu arah. Maka tidak boleh berlawanan arah. Kita kadang-kadang di jalan kita di sini satu arah, orang menyetir berlawanan arah. Kalau ketabrak, anehnya yang berlawanan arah itu adalah anak-anak.
Kemudian orang yang mengangkut barang orang lain, kita tahu dia orang miskin, kita tabrak lagi, makin miskin lagi dia. Nah, gitu. Jadi tidak tahu kita bagaimana cara mengatasi itu. Bagaimana orang harus patuh kepada aturan lalu lintas. Jadi inilah arahan dari Al-Quran, dan ada lagi arahannya. Arahan ayat suci Al-Quranul Karim tadi saya mengatakan, begitu seseorang meninggal, langsung harta itu pindah kepada ahli waris. Tapi kalau ahli waris itu belum balik, memang harta dia. Al-Quran kadang-kadang mengatakan, warzuquhum fiha, berilah rezeki kepada mereka darinya diartikan dari laba, dari untung yang ada pada harta tersebut. Jangan berkurang. Kalau sudah dia dewasa, warzuquhum, berilah rezeki kepada mereka dengan amwalahum, harta mereka. Sudah punya harta, dia yang mengatur, kita sudah ajar dia. Maka Islam mengatur kehidupan orang muslim di dunia ini agar bahagia, karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Kita ingin hidup bahagia di dunia, dan kita ingin juga hidup bahagia di akhirat. Salah kalau ada orang yang mengatakan, aku tidak perlu hidup di dunia ini, biar melarat, yang penting di akhirat. Tidak, kita sudah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang Islam harus lebih pintar daripada orang non-muslim. Ini yang kita harapkan. Jangan terbalik, sehingga orang non-muslim yang mengatur kita orang Islam, karena kita ingin hidup di akhirat nanti. Tidak, kita diberi kehidupan di dunia dan diberi kesempatan hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita selalu berbahagia di dunia dan selalu berbahagia di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين. اللهم اصلح شأننا